Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Inspirasi Galeri. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang soal persiapan UP PPG tahun 2022 part 1, khususnya kepada mahasiswa jurusan PGSD. Mari kita belajar tentang pedagogik dan hal lainnya untuk persiapan PPG ini. Kita akan membahas 20 soal pada pertemuan ini. Jangan lupa simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan like. Soal pertama, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Kita tahu model pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang sudah menekankan kepada teknologi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk. Soal berikutnya. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah apakah A. konstruktivisme, atau B. kontekstual, C. saintifik, D. deduktif, dan E. induktif. Jawabannya adalah C. Kita tahu saintifik adalah pembelajaran yang aktif, gitu ya, mengaktifkan siswa. Sedangkan konstruktivisme adalah membentuk konsep sendiri, kontekstual adalah membuat pembelajaran bermakna, deduktif adalah paham konsep dan berpikir logis, induktif terampil membuat kesimpulan. Jadi jawabannya adalah C. saintifik. Soal ketiga, deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus. Apakah A. kompetensi dasar, B. kompetensi inti, C. penilaian, D. pembelajaran, atau E. materi. Jawabannya adalah A, ya. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam suatu jenjang pendidikan dan mata pelajaran tertentu. Jadi, kompetensi dasar ini terdapat pada silabus yang merupakan perangkat pembelajaran. Soal keempat, Pak Taju sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. problem based learning, B. project based learning, C. contextual teaching and learning, D. inquiry learning, atau E. cooperative learning. Jawabannya adalah C. contextual teaching and learning ini menekankan kepada pembelajaran dunia nyata yang langsung praktek seperti mengolah buah segar ini. Adapun PBL ini pembelajaran berbasis masalah, PJBL atau project based learning, tugas proyek atau bimbingan terencana, CTL pembelajaran diarahkan ke masalah nyata,
inquiry merupakan konsep kooperatif kerjasama kelompok. Soal berikutnya, yang bukan untuk mengukur keterampilan peserta didik adalah tes tertulis, praktik, portofolio, unjuk kerja, dan produk. Kita tahu ada penilaian keterampilan dan pengetahuan. Yang di sini yang ditanyakan adalah tentang keterampilan yang bukan. Berarti kecuali jawaban adalah A. Tes tertulis ini untuk mengukur pengetahuan. Sedangkan yang lain, praktek, portofolio, dan unjuk kerja maupun produk ini adalah untuk mengukur keterampilan. Praktik adalah penilaian keterampilan melakukan sesuatu, portofolio merupakan kumpulan karya siswa, unjuk kerja adalah penilaian proses, praktik dan hasil produk, produk merupakan keterampilan dari hasil. Soal berikutnya, guru menguasai bidang keilmuan dalam mengelola pembelajaran yang menunjang proses pembelajar adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Kita tahu ada 4 kompetensi guru. Jawabannya adalah A. Jadi menguasai bidang keilmuan dalam mengelola pembelajaran. Bagaimana seorang guru mengelola pembelajaran dalam kelasnya, mengelola kegiatan, dan memfasilitasi peserta didik merupakan kemampuan pedagogik gitu ya, yang termasuk dalam mengelola pembelajaran, kemudian karakter, teori belajar, prinsip pembelajaran, dan pengembangan kurikulum dan lain-lainnya. Sedangkan profesional ini bagaimana seorang guru menguasai kemampuan dalam bidang pelajaran. Kepribadian, seorang guru harus mempunyai pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi contoh dan tauladan. Sosial, bagaimana seorang guru dalam kehidupan sehari-harinya berbaur dengan masyarakat. Dan budaya, ini bukan termasuk kompetensi. Jadi hanya ada 4 yang dimiliki guru. Soal ke-7, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip terbuka, menyeluruh, bermakna, adil, atau sahih. Ini adalah bagian dari prinsip pembelajaran. Jawabannya adalah B, ya. Menyeluruh berarti penilaian dari pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Delapan, penilaian dilakukan oleh seorang guru berdasarkan dari kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jawabannya adalah E. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Maksudnya tidak ada di sini membanding-bandingkan, kita berlaku adil sesuai hasil ya. Entah itu murid itu anak siapa dan siapa, kita menilai secara objektif sesuai dengan prosedur. Soal ke-9, kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan disebut A. Rombongan kelas, B. Rombongan belajar, C. Angkatan kelas, D. Angkatan belajar, E. Tahun angkatan. Jawaban B. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada kelas dalam satuan pendidikan. Ini soal ke-10. Dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 anak berkebutuhan khusus atau ABK.
Pembelajaran yang tepat pada kondisi ini adalah A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya. Yang tepat adalah C. Salah satu penanganan anak berkebutuhan khusus adalah memerlukan dukungan ekstra pengawasan dari guru pendamping yang duduk bersamanya. Inilah yang terbaik. Soal 11. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pembelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik. D. Tes awal atau pretest. Atau E. Perkenalan. Jawaban yang benar adalah D. Pretest atau tes awal adalah tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa. Jadi pretest ini penting digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Jika di akhir itu namanya post-test. Soal ke-12. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Atau E. Proses hasil seleksi pendidik untuk peserta didik. Jawaban A. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Soal ke-13. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dengan menyimpan karya-karya siswa di Google Drive dan menampilkannya saat kegiatan evaluasi berlangsung. Guru telah memiliki kompetensi di bidang A. Sosial. B. Profesional. C. Penerapan teknologi dan komunikasi. D. Spiritual. Atau E. Pedagogik. Jawaban adalah E. Termasuk pedagogik di sini mengelola pembelajaran dengan menyimpan karya siswa. Ada 4 jenis kompetensi guru, yaitu pedagogik, ini penguasaan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengajar. Kemudian ada profesional, menguasai bidang ilmu yang diajarkan, termasuk substansi dan aspek sintaksis. Kemudian kepribadian, mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, akhlak mulia, dan pengembangan diri. Kemudian sosial, komunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega, dan masyarakat. Nah, ini adalah 4 jenis kompetensi guru yang harus dimiliki. Soal ke-14. Yang termasuk kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru adalah A. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tertulis atau bentuk lain. B. Prinsip inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. C. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. D. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang. E. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kunci jawaban adalah D. Kompetensi profesional, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang. Soal ke-15. Di RPP Bu Aurel terdapat indikator pada muatan ilmu pengetahuan alam kelas 4 sebagai berikut. Membedakan hewan langka dan tidak langka. Kegiatan membuka pelajaran yang tepat yaitu E, ya, menanyakan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini termasuk kegiatan awal atau apersepsi. Adapun poin A, B, C, dan D di sini adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Itu kegiatan akhir. Siswa mengerjakan evaluasi pembelajaran tentang hewan langka dan hewan tidak langka.
kegiatan akhir ini evaluasi menyimpulkan materi kegiatan akhir, kemudian mengelompokkan gambar hewan ini termasuk pada kegiatan inti. Jadi jawabannya adalah E. Ibu Nagita akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mata pelajaran matematika kelas 4. Pada RPP matematika kelas 4 terdapat tujuan pembelajaran sebagai berikut. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan dengan benar. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, kegiatan akhir yang dapat dilakukan Ibu Nagita adalah yaitu A. Memberi soal latihan kepada siswa melalui WA Group, voice note untuk menentukan bentuk dari segi banyak. Nah, ini bisa dilakukan saat pembelajaran online atau melalui tugas di grup. Berikut data komponen dalam pembelajaran. Komponen rencana pembelajaran atau RPP yang tepat adalah di poin B, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6, yaitu identitas sekolah, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Adapun teori pembelajaran tidak termasuk dalam komponen RPP. Soal ke-18, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pak Rano akan mengajarkan tentang cerita fiksi. Pak Rano menugasi siswa untuk mencari cerita fiksi pada Google dan Pak Rano memberikan referensi link atau web untuk mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan lewat internet yang mengarahkan siswa pada sumber yang jelas, benar, dan bertanggung jawab. Berdasarkan kegiatan RPP tersebut, prinsip yang harus diperhatikan guru dalam menyusun RPP adalah E. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada menggunakan Google atau web. Di sini berarti sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai pembelajaran abad 21. Soal ke-19, perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran merupakan salah satu komponen silabus yang disebut, yaitu jawaban B, indikator pencapaian kompetensi. Komponen silabus kita lihat di sini ada beberapa bagian utama, yaitu identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Soal ke-20, perhatikan indikator pencapaian kompetensi yang terdapat pada muatan bahasa Indonesia di kelas rendah berikut. Siswa mampu menganalisis amanat dalam dongeng yang telah dibaca. Siswa mampu menyebutkan langkah-langkah merawat tumbuhan. Siswa mampu menyusun kembali informasi penting dari teks narasi yang disajikan secara lisan. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri kalimat sapaan. Kegiatan pembelajaran yang dapat dikembangkan sesuai dengan pendekatan HOTS atau High Order Thinking Skill ditandai pada indikator nomor. Jawaban adalah C, 1 dan 3, yaitu menganalisis dan menyusun. Nah, ini termasuk hot ya. Di sini membutuhkan pemikiran yang lebih kritis. Sedangkan menyebutkan, menjelaskan ini standar ya. Jadi yang hot di sini adalah 1 dan 3, menganalisis dan menyusun. Nah, inilah 20 soal di bagian pertama yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk persiapan UP ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan lulus semua. Nah, di sini bagi kalian yang ingin mendapatkan e-book PPG 2022 termasuk yang saya buat ini, dan ada juga e-book lain sekitar 5 e-book, itu bisa menghubungi kontak yang ada di sini. Silahkan memesannya, dan untuk biaya nanti bisa ditanyakan di sini. Baik,
teman-teman semua, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan semoga kalian lulus UP di tahun ini. Baiklah, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.